Halo Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Demeling Kueso. Dan saya percaya bahwa kita semua pasti dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Karena Allah bersama-sama dengan kita, Allah selalu menyertai kita, Allah selalu melindungi hidup kita, dan Allah selalu memberkati hidup kita. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kali ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya ingin sharingkan tentang sesuatu yang sangat dahsyat yang hari-hari ini kita hadapi. Mengapa saya katakan sesuatu yang dahsyat? Karena ini merupakan serangan tentang iman Kristen. Dan mereka-mereka yang melakukan serangan terhadap iman Kristen, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya bukan dari agama yang lain. Mereka adalah berasal dari kita, kemudian meninggalkan imannya dalam Kristus. Lalu mereka membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah, saya bisa berikan tanda kutip, seolah-olah pernyataan mereka ini benar dan sesuai dengan kitab suci yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita imani di dalam Kristus. Salah satu serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap iman Kristen hari-hari ini adalah bahwa kita, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu bukanlah Tuhan, tetapi dialah manusia. Berdasarkan kitab suci mereka yang mereka pelajari, bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah manusia. Dia nabi, tetapi dia bukan Tuhan. Itu sebabnya dari dasar inilah mereka melakukan serangan, bahwa kita tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya saya membuat video ini untuk menjawab serangan-serangan terhadap iman Kristen. Bahwa pernyataan-pernyataan mereka adalah pernyataan yang murahan, tidak berdasar pada iman Kristen, tidak berdasar pada kitab suci orang Kristen. Kita percaya bahwa Yesus Kristus bukanlah manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu adalah kurios, yang artinya Tuhan. Tetapi dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Yunani yang lain, itu adalah Theos. Theos artinya Allah. Bisa diartikan Allah? Allah tidak dapat diartikan. Nah, hari ini saya ingin membuktikan ada 3 ayat saja. 3 ayat saja. Ada begitu banyak ayat yang banyak sekali menjelaskan tentang siapa itu Yesus. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. Demikian kata firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jelas firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa dia adalah Allah. Yohanes memulai dengan kata pada mulanya adalah firman. Artinya bahwa Yohanes mengingatkan tentang Yesus dalam kekekalan. Bahwa pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Di sana ada Yesus yang disebut adalah firman atau logos. Ya. Dan Yesus adalah Allah. Itu sebabnya ayat ini mengatakan bahwa dia adalah Allah yang bersama-sama Bapa, Putra dengan Roh Kudus pada waktu menjadikan alam semesta, pada waktu menjadikan segala sesuatu yang belum ada,
sehingga menjadi ada. Yesus ada di sana. Yesus menciptakan. Yesus pencipta di sana. Dan Yesus sebagai Allah tidak dapat dipisahkan dari pribadi yang lain, Bapa dan Roh Kudus. Itu sebabnya Yohanes mengingatkan dan menekankan kepada setiap kita orang percaya bahwa Dia adalah pada mulanya. Sekarang Dia datang ke dalam dunia ini. Dia itulah yang pada mulanya datang ke dalam dunia ini. Saya akan membahas mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Tetapi kali ini kita fokus pada ayat ini bahwa Yesus yang kita percaya bukan manusia, tapi Dia adalah Allah atau Dia adalah Tuhan. Di mana letak ketuhanan dan kealahannya? Di dalam ayat ini dikatakan Dia yang menjadikan segala sesuatu. Artinya apa? Yesus adalah pencipta. Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Dia yang menjadikan saya dan saudara ada di muka bumi ini. Itulah yang kita percaya sampai hari ini, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak menyembah Yesus sebagai manusia, tapi Yesus adalah Tuhan. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa di dalam Kristus atau di dalam Yesus ada kehidupan. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan yang kekal. Dia adalah pencipta yang tidak dapat dikuasai oleh kematian. Hanya ada di dalam Dia ada kehidupan. Dan kehidupan itu dikatakan adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam setiap orang percaya. Setiap orang percaya pasti memiliki kehidupan daripada Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti memiliki terang itu. Terang berbicara tentang kekekalan. Terang berbicara tentang kehidupan yang ada dalam Kristus, yang tidak bersifat sementara, tapi bersifat kekal. Dan kegelapan tidak akan menguasai hidup kita di dalam Kristus. Terang hanya ada dalam Kristus, dan setiap kita pasti memiliki terang itu. Karena terang itu akan memerdekakan kita dari kegelapan. Karena terang itu akan memberikan kita kemenangan untuk merdeka di dalam setiap kegelapan yang kita akan hadapi di dalam dunia ini. Yang kedua, bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yohanes 8 ayat 42. Demikian kata firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah ada. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yesus datang dari sorga, dan Dia datang untuk mencari kita yang sesat. Dia datang untuk mencari kita yang berdosa. Itu sebabnya Yesus meninggalkan sorga untuk datang ke dunia ini. Dunia yang Dia jadikan pada mulanya alam semesta ini belum ada. Dan kita tinggal di dunia ini. Kita tinggal di bumi ini. Dan Dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dalam dunia ini. Sorga yang mulia, sorga yang indah, Ia tinggalkan untuk hanya saya dan saudara. Itu artinya bahwa sorga di dalam iman Kristen itu nyata. Mengapa? Karena pemilik sorga sendiri datang ke dalam dunia. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau sorga jika ia tidak melalui aku. Karena Yesus datang dari sorga, maka Dia tahu di mana itu sorga. Dia tahu jalan menuju ke sorga. Kita tidak akan sampai kepada sorga itu, rumah Bapa, tempat di mana Yesus tinggal,
tempat di mana Yesus memerintah untuk selama-lamanya. Jika kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka sorga bagi kita itu adalah hal yang misterius. Sorga bagi kita yang tidak percaya itu adalah hal yang tidak pasti, hal yang tidak nyata. Tapi bagi kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sorga itu nyata, sorga itu pasti, sorga itu benar-benar ada. Itu sebabnya Yesus berkata, sorga itu adalah rumah Bapa. Dan kalau dia pergi ke tempat itu, dia menyediakan tempat bagi kita. Karena di rumah Bapa banyak tempat bagi kita yang percaya. Ia telah sediakan. Haleluya. Yang ketiga, kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Demikian kata firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Inilah yang dipertanyakan banyak saudara-saudara yang telah meninggalkan iman di dalam Kristus. Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus menjadi manusia? Inilah yang hari ini saya ingin sampaikan kepada kita. Yesus adalah Allah. Dia mengosongkan kealahannya dan menjadi sama dengan kita. Untuk apa Yesus menjadi manusia? Karena hanya dengan kemanusiaan dia dapat berjumpa dengan kita. Hanya dengan kemanusiaannya ia datang ke dalam dunia. Apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Untuk menebus dosa-dosa semua orang yang ada di dunia ini. Kalau begitu, kalau Yesus sudah menebus semua dosa, berarti kita semua sudah dibebaskan. Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Ayat ini mengatakan bahwa ketika dia menjadi manusia, yang dia lakukan adalah dua: merendahkan diri. Ketiga, dia taat. Dia merendahkan diri di hadapan Bapa, di hadapan manusia. Dia tidak menganggap dirinya adalah Allah yang lebih tinggi dengan kita, tetapi dia setara dengan kita. Dia sama dengan kita sebagai manusia. Yesus manusia, tetapi tidak dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya dengan kemanusiaan dia dapat memberitakan Injil. Dengan kemanusiaan dia dapat menebus dosa-dosa kita. Dengan kemanusiaan Kristus dia dapat berkomunikasi dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus merendahkan diri. Yesus taat ketika manusia memberikan hukuman kepada dia. Salib harus dikenakan. Sebetulnya bukan Yesus yang harus disalibkan, saya dan saudara yang harus disalibkan. Tapi Yesus ambil itu. Kenapa? Yohanes 3 ayat 16. Kasih Yesus begitu besar bagi kita. Yesus begitu mengasihi kita. Dan Yesus tidak mau supaya kita binasa. Yesus mau supaya kita diselamatkan oleh Dia. Yesus tidak mau kita hidup di dalam penderitaan yang kekal.
Yesus ambil itu. Dia datang ke dalam dunia ini. Supaya apa? Semua orang percaya. Mengakui, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan segala lutut akan bertekuk lutut. Dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini mungkin imanmu sedang goyah oleh karena penderitaan, penyakitkah itu yang saudara alami, ekonomikah yang saudara alami, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam rumah tanggamu, dan itu membuat imanmu mulai goyah, seolah-olah doamu selama ini Tuhan tidak pernah dengar. Dengarkan baik, Tuhan sangat mendengar doa-doamu. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Satu, memurnikan imanmu di dalam Dia. Kedua, membawa hidup kita untuk semakin dekat dengan Dia. Penderitaan yang kita alami tidak menjadi alasan untuk kita memisahkan diri dari Tuhan, meninggalkan iman kita dalam Kristus. Melainkan penderitaan itu justru mendorong setiap kita untuk memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Galatia pasal 2, Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Galatia bahwa Dia terkutuk supaya kita diberkati. Nabi Yesaya menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia, sebelum Yesus menderita, sebelum Yesus disalibkan, Dia mengatakan Dia tertikam oleh karena kita, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di atas kayu salib terjadi sebuah pertukaran, di mana kutuk diubah menjadi berkat, di mana sakit penyakit diubah menjadi kesembuhan, di mana kemiskinan diubah menjadi berkat, menjadi kelimpahan. Kekalahan, kegagalan di atas kayu salib diubah menjadi sebuah kemenangan, diubah menjadi sebuah keberhasilan. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara hari ini berada, saya mengajak, mendorong, menantang iman saudara. Pandanglah setiap persoalan dengan kacamata imanmu, bahwa itu adalah media untuk membawa saudara dua hal: dewasa di dalam Kristus dan semakin erat di dalam Kristus. Sekiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini memberkati, menguatkan, dan meneguhkan saudara di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan berjumpa di lain waktu. Shalom.